Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hakikat kewirausahaan dan wirausaha. Nah, di sini kita akan membahas 4, yaitu pengertian kewirausahaan, pengertian wirausaha, tipe wirausaha, dan karakter wirausaha. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah untuk kompetensi pengetahuannya memahami kewirausahaan dan wirausaha. Untuk keterampilannya melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat memahami pengertian dari kewirausahaan dan wirausaha, memahami tipe-tipe wirausaha, dan mampu mengelompokkan karakter wirausaha. Pengertian kewirausahaan. Secara etimologi, kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari kata wira yang berarti pejuang atau berani, dan usaha yang berarti kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan, kewirausahaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan keberanian seseorang untuk melaksanakan sesuatu kegiatan usaha dan non-usaha. Nah, yang kita kenal kalau kewirausahaan ini istilah lainnya adalah berbisnis ya. Nah, apalagi sekarang banyak orang-orang yang membuka bisnis sendiri. Nah, adapun pengertian kewirausahaan menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Drucker, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Dr. Andes Djoko Untoro, kewirausahaan adalah sesuatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, sedangkan menurut Edi Suryanto Sugoto, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain. Nah, dari ketiga ini memiliki kesamaan ya, artinya kewirausahaan itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk berinovasi, untuk berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Nah, kemudian pengertian wirausaha. Nah, sama seperti kewirausahaan tadi, wirausaha itu berasal dari kata wira dan usaha. Nah, apa yang membedakan? Kalau wirausaha adalah orang yang berjiwa berani untuk mengambil resiko membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Artinya orang yang berani untuk menjalankan suatu bisnis, orang yang berani untuk memulai menjalankan suatu usaha sendiri. Nah, sementara pengertian wirausaha menurut beberapa ahli adalah yang pertama, menurut Geoffrey Gay, wirausaha adalah entrepreneur, orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Nah, kalau menurut Skinner, entrepreneur adalah orang yang mengambil resiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis. Dan menurut Say, wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi, organisasi, dan pengawasan. Nah, kalau di wirausaha ini lebih kepada orang yang menjalankan bisnis, orang yang berani mengambil resiko untuk menjalankan suatu usaha. Nah, setiap usaha yang kita lakukan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai dari berwirausaha adalah yang pertama,
berusaha dan bertekad dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik. Dengan kata lain, ikut serta dalam mengkader manusia-manusia calon wirausaha untuk membangun jaringan bisnis yang lebih baik. Nah, wirausaha ini dia tidak bisa hanya berdiri sendiri. Artinya apa? Dia akan menggandeng teman-temannya yang lain untuk ikut membantu atau untuk ikut membuat jaringan bisnis yang baru sehingga mereka sama-sama berkembang. Nah, yang kedua, ikut serta dalam mewujudkan kemampuan para wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan negaranya. Nah, ini jelas ya, dari wirausaha ini akan muncullah berbagai lapangan-lapangan pekerjaan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, yang ketiga, ikut serta dalam menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang kokoh. Nah, maksudnya adalah ikut serta dalam menjalankan suatu usaha itu harus dengan sungguh-sungguh sehingga usahanya itu bisa berjalan dengan baik dan sampai pada tujuan yang diinginkan. Nah, yang keempat, menyebarluaskan dan memudayakan ciri-ciri kewirausahaan di sekitarnya, terutama dalam masyarakat. Nah, ini lebih kepada memperkenalkan budaya daerah kepada orang lain. Nah, misalnya saja seperti Indonesia itu kita dikenal dengan batiknya ya. Banyak keterampilan yang dihasilkan dari batik. Nah, itu kita jual dan misalnya kalau ada orang dari negara luar membeli batik dan membawanya ke negaranya, maka orang-orang tahu bahwa itu adalah keterampilan atau kerajinan dari Indonesia. Nah, yang kelima adalah mengembangkan dalam bentuk inovasi dan kreasi agar tercipta dinamika dalam kewirausahaan atau dunia bisnis sehingga kemakmuran dapat tercapai. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe wirausaha. Tipe-tipe wirausaha ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah socialpreneur, yang kedua adalah intrapreneur, dan yang ketiga adalah technopreneur. Oke, kita lihat yang socialpreneur. Socialpreneur adalah wirausaha sosial yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Hasil yang ingin dicapai, wirausaha sosial bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, jadi ini lebih kepada kegiatan sosial. Nah, contohnya apa? Nih, Gojek itu merupakan suatu komunitas, kalau dilihat ya dari komunitas sosial. Kenapa? Karena di sini memberdayakan masyarakat dengan menggunakan fasilitas mereka untuk meningkatkan taraf ekonomi. Nah, ini adalah salah satu contoh wirausaha yang membuat bisnis sendiri, yaitu membuat mainan anak-anak. Nah, beliau ini adalah seorang penyandang disabilitas. Nah, dia mengajak teman-temannya yang disabilitas lain juga untuk ikut bergabung menciptakan karya-karya berupa mainan-mainan untuk anak-anak. Nah, dari sinilah mereka bisa berkreasi. Jadi ada pendapat mengatakan bahwa keterbatasan tidak menghalangi kreativitas. Nah, yang kedua adalah intrapreneur. Intrapreneur merupakan seorang yang memfokuskan pada inovasi dan kreativitas serta mentransformasi suatu mimpi atau gagasan atau ide menjadi usaha yang menguntungkan untuk dioperasikan dalam lingkup perusahaan. Intrapreneur hadir dan memiliki keberanian untuk menentang hal-hal yang biasa, berkarakter unik, didasari dengan niat yang kuat, melakukan temuan baru, memelihara pertumbuhan, dan menjaga agar perusahaan tetap baik di mata pelanggan. Dan tentu saja menyiapkan para penerusnya untuk membawa perusahaan mencapai puncak kejayaan. Nah, dengan kata lain, intrapreneur ini adalah seseorang yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan ini yang menghasilkan suatu produk juga. Nah, tapi dia di sini sebagai dia yang memberikan ide-ide
untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, walaupun perusahaannya bukan punya dia, tapi dia yang memberikan ide-ide unik sehingga bisa memajukan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah technopreneur. Technopreneur merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur. Nah, dari katanya aja kita tahu ya bahwa ini pasti berkaitan dengan teknologi, yaitu sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Nah, technopreneurship adalah proses penciptaan suatu usaha dengan menggunakan media teknologi. Nah, ini lebih berkaitan kepada teknologi. Nah, apa contohnya? Nah, pernah tahu Gojek kan? Pastilah tahu Gojek ya. Nah, Gojek ini adalah salah satu technopreneur karena menggunakan aplikasi Gojek. Nah, yang ditemukan atau diciptakan oleh Bapak Nadiem Makarim. Nah, ada juga Bukalapak. Nah, ini adalah aplikasi belanja online ya. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang berbau bisnis yang juga mengandalkan teknologi. Nah, selanjutnya karakter wirausaha. Karakter wirausaha merupakan sifat atau tingkah laku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, ada beberapa karakter yang harus dimiliki. Yang pertama, kemampuan mengenali peluang usaha. Nah, dalam membuat atau merancang suatu usaha, kita harus bisa membaca kondisi. Maksudnya, kita harus tahu apa saja kira-kira yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat. Nah, sehingga setiap yang kita ciptakan itu akan dipakai oleh masyarakat. Nah, yang kedua, berani mengambil resiko. Nah, kenapa begitu? Karena setiap usaha tidak mungkin tidak menggunakan modal. Nah, setiap modal itu tidak mungkin langsung kembali. Nah, jadi setiap usaha yang kita lakukan, kita harus menunggu dulu agar modal kita kembali. Nah, kalau seandainya gagal, maka modal kita tidak akan kembali. Nah, di situ kita tidak boleh menyerah, tapi kita harus terus berusaha, berinovasi, berkreasi agar kita bisa menciptakan hal-hal baru dan bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Kenapa ini penting? Karena kita ingin menciptakan hal-hal baru yang sepertinya unik dan berbeda dari yang lain. Nah, mungkin saja fungsinya sama, tapi bentuknya berbeda. Nah, itu juga menjadi daya tarik bagi masyarakat. Nah, perlu pemikiran kreatif yang tinggi. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan berinovasi. Nah, apa bedanya kreativitas dan inovasi? Nah, bedanya kalau kreativitas lebih kepada mungkin ada sesuatu itu kita rancang, sesuatu itu sudah ada, tapi kita modifikasi. Nah, kalau inovasi itu adalah kita membuat hal baru yang belum pernah diciptakan. Nah, yang kelima yaitu selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Nah, ini jelas ya, apapun pekerjaannya kita harus memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Yang keenam adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, ini jelas, jika suatu usaha itu tidak dipegang oleh seseorang yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan, maka usahanya pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, itu adalah karakter-karakter dari wirausaha. Nah, kemudian selain karakter, selain tipe, ada juga klasifikasi wirausaha. Nah, klasifikasi wirausaha ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wirausaha andal. Apa itu wirausaha andal? Yaitu wirausaha yang berperilaku dan kemampuannya lebih menonjol dalam mobilisasi sumber daya alam dan dana, serta mampu mentransformasikan menjadi output dan memasarkannya secara efisien. Nah, ini lebih kepada kemampuan seseorang untuk menggunakan modal yang ada dan bisa mengubahnya
dan dapat memasarkannya kepada masyarakat luas. Nah, yang kedua adalah wirausaha tangguh. Nah, wirausaha tangguh yaitu wirausaha yang berperilaku dan kemampuannya menonjol dalam kreativitas, inovasi, serta mengantisipasi dalam menghadapi risiko yang akan dihadapi dan mampu mengatasinya. Nah, kalau wirausaha tangguh ini, dia lebih mengandalkan kepada kreativitasnya, kepada inovasinya untuk menciptakan hal-hal yang baru yang dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, tapi wirausaha tangguh ini dia juga mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga adalah wirausaha unggul. Nah, wirausaha unggul ini dia tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengolah modal, tidak hanya memiliki kemampuan untuk berinovasi, berkreasi, tapi juga dia berani dalam menghadapi risiko. Artinya apa? Dia siap apapun yang akan terjadi, maka dia akan siap dan tidak pernah menyerah. Nah, bukan berarti dia selalu melangkah. Bukan berarti dia selalu memilih jalan yang salah, tapi dia akan kalau seandainya terjadi kegagalan atau risiko, maka dia akan menerimanya dan akan memperbaikinya. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai kewirausahaan dan wirausaha. Nah, semoga dengan penjelasan tadi kamu bisa berpikir, bisa memiliki ide-ide untuk membuka bisnis baru. Karena wirausaha itu adalah pekerjaan yang tidak harus kamu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Tapi yang penting kamu harus mau memiliki kedisiplinan yang tinggi, kreatif, maka kamu bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.